Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Romo Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Romo Kiai Haji Wafiul Ahdi Amanullah. Yang saya hormati Pembina Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bapak Faizun Amir, seluruh Dewan Guru, dan tak lupa siswa-siswi MA Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang insya Allah berbahagia. Mungkin di sini ada yang sedih, gak bahagia semua. Ada yang diputusin pacar lah, apalah, habis kena takjiran lah. Atau mungkin yang putra ini sedih gara-gara timnas dibantai 3-1 sama Irak. Itu butuh, si timnas itu mungkin butuh siswa unggulan main gitu. Asik. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari program Kemahiran Baca Kitab Kuning akan menampilkan beberapa penampilan. Nah, ada 2 kategori. Yang pertama itu baca kitab formal kayak di lomba-lomba, dan kedua ada cerdas cermat nahwu sorof. Cerdas cermat nahwu sorof dan fikih. Namun sebelumnya saya punya jargon. Santai, saya gak kalah kece sama yang lain gitu. Punya jargon. Jargonnya ketika saya bilang kemahiran baca kitab kuning, kalian jawabnya melestarikan tradisi pesantren dengan semangat mengaji. Bisa? Melestarikan tradisi pesantren dengan semangat mengaji. Oke, coba. Kemahiran baca kitab kuning. Bentar, ini yang cowok ini gak ada suaranya, ini yang cowok ini. Soalnya gini, mungkin saya selaku cowok gitu merasakan, kalau ada putri itu biasanya kita itu menjadi cool gimana gitu. Oke, sekali lagi. Kemahiran baca kitab kuning. Ya. Lah sedikit penjelasan bahwa program Kemahiran Baca Kitab Kuning ini adalah salah satu program unggulan di sekolah unggulan, ditujukan untuk siswa yang unggulan. Nah, Bapak Is menerangkan kalau Baca Kitab Kuning ini dihususkan kepada jurusan agama. Berarti secara kita bisa mengambil pernyataan kalau jurusan agama itu harus bisa baca kitab. Tapi pernyataan itu terhenti. Soalnya ada pernyataan lain bahwa setiap santri harus bisa baca kitab. Jadi gak harus jurusan agama, tapi semua siswa-siswi unggulan harus bisa baca kitab. Nah, sekarang kita di sini akan menampilkan jagoan-jagoan kita. The power of baca kitab. Oke, yang pertama ada penampilan pertama baca kitab dari kelas akhir. Kelas akhir kita. Kakak kimochi gimana gitu. Aduh. Mari kita sambut Muhammad Rivaldi Ka'bah. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk mengambil makro terlebih dahulu. Nunggu.
Oke. Saudara kita, kakak kelas kita akan membacakan kitabus shalah dengan makro kitabus syiyam dengan makro waman wa to'a. Waman wa to'a. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku wati awate sapa man fi nahari ramadhana ing dalem rinone wulan Ramadan. Hala kaunihi ana tingkae man iku amidan wong kang sengaja fil farji. Wa huwa utawi shaim iku mukallafun wong kang den bebani bisaumi kelawan poso. Wa nawalan niat sapa wong minal laili saking wengi iku athimun duso bihadal wat iklawan ikilah wate li ajli saumi krana fa alaih mongko iku tetep ingat qada wal kafaratu lan kafarah wa hiya utawi kafarah iku itqu raqabatin merdeka akan budak wadon mukminatin kang mukminah wa fi ba'di nusakhilan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira tulodo utawi lafat salimatun minal uyubi al mudarrati bil amali wal kasabi salimatin selamat minal uyubi saking pira-pira cacat al mudarrati kang bahayani bil amali kelawan amal wal kasabi lan penggawean. Fa in lam yajid mongko lamun ora nemu sapa shaim ha ing raqabah mukminah fasiyamu syahraini mongko poso ora wulan sapa shaim mutatabi'aini haling ngenut bureni fa in lam yastati mongko lamun ora nemu sapa shaim fa in lam yastati mongko lamun ora mampu sapa shaim saumahuma ing poso syahraini fa it'amu sitina mongko ngewehi panganan sitina ing suwida apa ni miskinan wong miskin au faqiran utawa wong kang fakir likuli miskinin ikut tetep kedua saben-saben wong miskin mudun utawi sakmut ai mimma tegese saking barang yujzi kang nyungkupi apa ma fi shadaqatil fitri ing dalam zakat fitrah fa in ajaza mongko lamun apes sapa shaim anil jami' saking sekabehane kafarah istaqarat mongko tetep apa al kafaratu kafarah fi zimmatihi ing dalam tanggungane shaim. Fa idza qadara maka nalikane wis mampu sapa shaim ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono aja za anil jami' ala khoslati ing atase macam min khisalil kafarati saking pira-pira macam kafarah fa'alaha mongko beci gawe sapa shaim ha ing kafarah. Waman mata utawi sapene wong iku mati sapa man wa alaihi lan iku tetep ing atase mayit apa siamun poso faitun kang keliwat min ramadhana saking wulan Ramadan. Bi'udrin sebab udur kaman kaya wong aftara kang mokil sapa man fihi bulan Ramadan limaradin krana lara walam yatamakkan ora mungkin sapa marid qadai saking sembuh maro kaya yen to tetep apa marduhu penyakite marid hatta mata sehingga mati sapa mayit fala isma alaihim mongko arana dosa ing atase mayit fi hadal fighting dalam ikilah poso kang kaliwat wala tudarakulan ora nyukup ora bayar sapa ahli waris bil fidyati kelawan fidyah wa in fatalan lamun kaliwat sapa shaim bi ghairi udrin kelawan tanpa udur wa matalan mati sapa shaim qabla tamakuning dalem sadurunge mampu min qadai saking ngodok poso ut imam mongko ngewe panganan sapa ahli waris anhu saking mayit ai akhraja tegese ngetokno sapa ahli waris akhraja yen tegese ngetokno sapa alwali anil mayit saking mayit min tirkatihi saking bondone mayit likul yaumin iku tetep kedue ikut likul yaumin iku tetep saben-saben dina fat takang keliwat mudun utawi sakmut mudun amin utawi sakmut saking panganan wa huwa utawi sakmut iku ritlun wasulusin asaritul lan sepertelu bil Baghdadi kelawan bangsa Baghdad wa huwa utawi saritul bil kaid kelawan takaran iku nisfu qadhin setengah wadah misrin kang basa Mesir wa malan barang zakaro kang wis nutur hu ing mas al musannif ya musannif huwa utawi ma iku al qaulu qaul al jadidu qaul jadid wal qadim lan qaul qadim la yata'ayyanu kang ora tertentu apa al it'amu panganan bal bali ya juzu nang lil wali kedue wali aidun halimale apa ayasuma yen to poso sapa wali anu saking mayit bal yusanu balidin sunahaken lahu maring
wali apa dzalika mengkono-mengkono poso saking mayit kama kaya keterangan fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab syarhil muhadzab wa sawabalan beneraken sinten Imam Nawawi fi raudat ing dalam kitab raudhah al jazma ing tetep bil qadimi kelawan qaul qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasal yang saya baca ini adalah salah satu bagian dari kitab Fathul Qorib yang judulnya itu Kitabus Shiyam. Nah, jadi ada dua pokok pembahasan yang tadi saya baca. Yang pertama adalah hukumnya orang yang melakukan jima ketika siang hari di dalam bulan Ramadan. Maka jika ada orang yang melakukan jima di siang hari ketika bulan Ramadan dan posisinya dia adalah seorang mukallaf, orang yang sudah mendapatkan kewajiban untuk berpuasa sebagai seorang muslim dan dia sudah berniat untuk puasa sejak hukumnya ketika dia melakukan jima adalah dosa karena ketika dia melakukan jima tersebut di siang hari dia masih dalam sedang keadaan berpuasa. Nah, akibat dari perbuatannya tersebut dia diwajibkan untuk mengqadha mengganti puasanya di hari yang lain. Dan yang selain itu, selain mengqadha juga wajib untuk membayar kafarah. Untuk pengklasifikasian kafarah di sini itu ada 3. Yang pertama memerdekakan budak perempuan yang mukminah atau yang Islam. Jika seorang ini tidak mampu untuk menemukannya, maka bisa memilih pengklasifikasian yang kedua yaitu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia diwajibkan untuk memberi makan 60 orang miskin 1 mud di setiap harinya, yang mana ukuran 1 mud di sini yang mencukupi jika dipakai untuk zakat fitri. Itu pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang kedua, jika ada orang yang meninggal, yang wafat di bulan maksudnya dia ini meninggal tapi masih membawa tanggungan puasa yang belum dijalaninya. Nah, jika di sini ada 2 kasus. Yang pertama, jika dia wafat meninggalkan hutang puasa yang mana dia ini dengan keadaan udur yang sakit yang tidak bisa tidak memungkinkan untuk sembuh lagi. Makanya jika dia dalam keadaan seperti itu lalu dia meninggal, dia wafat, maka ahli waris tidak perlu untuk membayar fidyah ataupun memberikan memberi makan orang miskin karena dia meninggal karena memang sudah sakit dan udur. Nah, keadaan yang kedua ini berbanding terbalik dengan yang pertama. Jika dia seorang ini meninggal membawa hutang puasa namun dia ini masih bisa untuk mengqadhanya, maka di sini ahli waris lah yang harus membayar. Nah, di sini terdapat pembagian lagi, ada qaul jadid dan qaul qadim. Qaul jadidnya bagaimana? Qaul jadidnya di sini tadi itu ahli waris itu harus membayar memberi makan 1 mud makanan ya kepada orang miskin yang ukurannya 1 ritel Baghdad atau setengah wadah di negara Mesir yang dipakai. Nah, kalau qaul qadimnya malah kebalikannya, tidak perlu, tidak diperbolehkan tidak memberi makan, tapi justru disunnahkan untuk ahli waris ini berpuasa untuk berniat menggantikan puasa si mayit tersebut. Nah, jadi itu ada perbedaan dari 2 kasus tersebut yang di mana ini disepakati oleh Imam Nawawi ya tadi bal yasun kama fi syarhil muhadzabi wa sawabi fi raudati al jasmabil qadim. Jadi Imam Nawawi lebih memilih untuk yang qaul qadim. Mungkin cukup sekian untuk terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Ayo. Selanjutnya sesi pertanyaan. Silakan kepada Ustadz Zaki untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Ini masuk pada sesi tanya jawab. Mohon maaf tadi dari yang mukadimah tadi menyampaikan kalau babnya adalah waman wato'a.
setelah mendengar dari yang membaca sendiri, bukan waman wato'a tapi waman wati'ah. Ini juga masalah. Yang menjadi pertanyaan saya sederhana sekali, ini lafadz yang kamu sebutkan atau dibaca tadi, yakni ada lafadz fi nahari Ramadhana. Coba i'roblah lafadz tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ustadz Zaki. Fi nahari Ramadhana, fi adalah harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi huruf jar. Lalu nahari di sini ismun majrurun bilafdi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun li'annahu wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Wa huwa mudhafun. Jadi nahari di sini juga posisinya sebagai mudhaf. Nah, selanjutnya Ramadhana ini menjadi mudhafun ilaih dari lafaz nahari. Mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi fathatun li'annahu ismul ghairu munsharif. Karena Ramadhana di sini merupakan ism ghairu munsharif yang mana jarnya itu menggunakan fathah. Oke, bagus. Tepuk tangan. Monggo mungkin yang lainnya. Kepada Ustadz Zaki saya aturkan terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Syekh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan i'rab ya. A'rib lafdha la yuta'ayyanul it'amu. La yuta'ayyanul it'amu. La di sini itu harfun nafi. La menjadi harfun nafi mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Lalu yuta'ayyanu ini menjadi fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' marfu'un li'adam ittisalihi bi wawi jam'in aw dhamir raf'i aw dhamir raf'i mutaharrikin. Jadi fi'il mudhari' yang dibaca rafa karena tidak bertemu dengan wawu jama' ataupun dhamir rafa' mutaharrik. Nah, yuta'ayyanu ini merupakan fi'il mudhari' dari fi'il madinya ta'ayyana yata'ayyanu, ta'ayyana yata'ayyanu, ta'ayyunan muta'ayyanan fa muta'ayyinun adaka muta'ayyanun, ta'ayyan la ta'ayyan muta'ayyanun muta'ayyanun. Sampun. Al-it'amu, mohon maaf, kelupaan al-it'amu di sini menjadi fa'il karena setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'iluhu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Terima kasih. La yuta'ayyanu al-it'amu. Wala naqulu la yata'ayyanu. Naqulu la yuta'ayyanu al-it'amu. Yuta'ayyanu huwa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul. Jadi yang di sini artinya adalah tidak ditentukan, tidak dikhususkan jenis makanannya untuk ahli waris yang ingin membayar membayar kafarah untuk orang yang mati meninggal karena mempunyai hutang puasa. La yuta'ayyanu al-it'amu. Idza kana al-fi'lul mudhari'u mabniun lil ma'lum yahtaju ila al-fa'il, walakin idza kana mudhari'an mabniyan lil majhul fayahtaju ila naibil fa'il wa laysa fa'il. Fal it'amu laysa fa'ilan walakinnahu naibul fa'il. Syukran.
Syukran jazilan Syekh. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Dewi untuk memberikan pertanyaan. Tadi ada lafad wahiyah itku rokobatin ya. Silakan di i'rab lafad tersebut. Baik, wahia itku raqabatin. Wa harful istinaf mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Hiya dhamirun barizun munfasilun mabniun alal fathi fi mahallir raf'i mubtada'un. Jadi mubtada. Itqu khabaruhu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Dasarnya wal khabaru ismun durtifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Itu adalah dasar dari khabar di kitab Imriti. Selanjutnya raqabatin di sini menjadi apa namanya? Maaf, itku tadi juga menjadi mudhof wa huwa mudhofun. Nah, raqabatin di sini menjadi mudhof ilaih. Mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara Rivaldi untuk meninggalkan tempat. Oke, selanjutnya dari jagoan kedua kita. Jagoan kalau tadi kelas akhir, sekarang dari kelas 11. Dari kelas 11 agama 1. Juara kelas saya nih. Kita sambut Muhammad Sofwan Ardiansyah. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk pengambilan makro terlebih dahulu. Baik, di sini Muhammad Sofwan Ardiansyah akan membacakan Kitabus Shalah dengan makro wasani sampai wahia ayatum minha. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho ai min arkanis sholati iku al-qiyamu ngadeg ma'al qudrati sertane kuwasa alaihi ing atase qiyam. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa man anil qiyami saking ngadeg kok ada mongko lungguh sapa man kaifa hale kaya apa syaa kang kersa sapa man wa qu'uduhu utawi lungguhe man muftarisan hale wong kang lungguh iftiras iku afdalu luweh utama. Wasalisu utawi kang kaping telu iku takbiratul ihram fayata ayyanu mongko dadi tertentu alal qadiri ing atase wong kang kuwasa apa annutku ngucap biha kelawan takbiratul ihram bi ayyakula kelawan yen to ngucap sapa qadir ngucap Allahu akbar ing lafat Allahu akbar fala yasihu mongko ora sah apa ar-rahmanu akbar ngucap ing lafat ar-rahmanu akbar wa nahwuhu lan padane Allahu akbar wala yasihu lan ora sah fiha ing dalem takbiratul ihram apa taqdimul khabari dinginake khabar alal mubtada'i ing atase mubtada ka qaulihi akbarullah kaya dawuh sapa musolli akbarullah waman utawi sapane wong iku ajaza apes sapa man anin nutki saking ngucap biha kelawan takbiratul ihram bil arabiyati kelawan basa Arab terjemah mongko nerjemah sapa man anha saking takbiratul ihram bi ayyi lughatin kelawan endine basa syaa kang kersa sapa man wala ya'dululan ora kena ngalih sapa man anha saking takbiratul ihram ila dzikrin maring dzikir akhara kang weneh wa yajibulan wajib apa qarnun niyati barengake niat bitakbiri kelawan takbir wa aman Nawawi anapun utawi Imam Nawawi fakhtaro mongko iku milih sapa Imam Nawawi al-iktifaa ing kecukupan bil muqaranati kelawan barengake al-urfiyati kang basa pengadatan bihaitsu yu'atu kelawan sekirane den wilang sapa man urfan ing uruf annahu ing sak temene man iku mustahdirun wong kang amrih ngadirake lis sholati maring salat warabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul fatihati maca surat al-fatihah au badaliha utawa gantine fatihah liman kedue wong lam yahfadha kang ora apal sapa man ha ing Fatihah fardhon iku fardu kanat ana apa salatu salat au naflan utawa sunnah wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayatun dadi ayat minha saking Fatihah kamilatun kang sempurna wa man utawi sapane wong iku asqata gugurake sapa man minal Fatihati saking surat al-Fatihah gugurake harfan ing sahuruf au tasdidatan utawa sak tasdid au abdala utawa ganti sapa man ganti harfan ing sahuruf minha saking Fatihah biharfin kelawan huruf lam tasihha mongko ora sah apa qiraatuhu wacanan Fatihah iman wala salatuhu lan ora sah apa salat iman in ta'ammada lamun nejo sapa man wa illa lan lamun ora wajaba mongko wajib alaihi ing atas iman apa i'adatul qiraati baleni wacanan wa yajibulan wajib apa tartibuha ngeruntutake Fatihah bi ayyaqra kelawan yen to maca sapa man maca ayatiha ing pira-pira ayate Fatihah ala nadmiha ing atase runtutane Fatihah al ma'rufi kang den weruhi wa yajibulan wajib aidon halimane apa mualatuha nulen-nuleni Fatihah bi ayyasila kelawan yen to tumeka apa ba'du kalimatiha setengah pira-pira kalimat Fatihah bi ba'din kelawan setengah kang weneh ghairi faslin saking tanpa pisah illa biqadrit tanaffusi kejaba kelawan kira-kirane ngalap ambekan fa in takhallala mongko lamun nyela-nyelani apa dzikru dzikir baina mualatiha ing dalem antarane nulen-nulenine Fatihah qata'a mongko megot apa ha ing Fatihah illa ayata'allaqa kejaba yen to gumantung apa dzikru dzikir maslahati sholati kelawan maslahati salat kata minil makmumi kaya wacanan amine makmum fi asna'i fatihatihi ing dalem tengah-tengah Fatihah makmum li qiraati imamihi maring wacanane imame makmum fa innahu mongko sak temene zikir iku la yaqta'u ora megot apa zikir ora megot al mu'lata ing nuli-nuli waman utawi sapane wong iku jahila bodoh sapa man al fatihata ing surat al fatihah wa ta'adzarat lan dadi angel apa Fatihah alaihi ing atase
man li adami muallimin krana ora anane guru masalan umpamane wa ahsanalan bagusi sapa man wairoha ing sakliyane Fatihah minal Qur'ani saking Qur'an wajaba mongko wajib alaihi ing atase man apa sabu ayatin pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli iwadon krana dadi ganti anil Fatihati saking surat Al-Fatihah au mutafarriqatin utawa pisah-pisah fa in ajaza mongko lamun apes sapa man anil Qur'ani saking maca Qur'an ata mongko nekani sapa man bidzikrin kelawan dzikir badalan krana dadi ganti anha saking Fatihah bihaitsu layan kusu kelawan sekirane ora kurang apa dzikir an hurufiha saking pira-pira hurufe Fatihah fa in lam yuhsin mongko lamun ora bagusi sapa man ora bagusi Qur'anan ing Qur'an wala dzikran lan ora dzikir waqafa mongko mandeg sapa man qadrul Fatihati ing dalem kira-kirane maca surat Fatihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukunnya sholat. Langsung yang nomor 2, yakni rukun-rukun sholat yang nomor 2 adalah berdiri bagi yang mampu. Jika orang tidak mampu untuk berdiri, maka wajib baginya untuk sholat dengan posisi duduk sebagaimana yang dia kehendaki. Namun duduk yang lebih utama di sini adalah duduk iftirash, yakni duduk dengan menggunakan satu kaki tumpuan. Yang nomor 3 dari rukun-rukunnya sholat adalah takbiratul ihram. Maka dikhususkan bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram agar mengucap dengan lafaz Allahu Akbar. Jika mengucap Ar-Rahmanu Akbar maka tidak sah takbiratul ihramnya. Juga tidak sah pula jika seseorang mendahulukan khobar daripada mubtada seperti ucapan Akbarullahu. Barang siapa yang tidak mampu untuk mengucap takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka boleh baginya untuk menerjemahkannya dengan bahasa yang ia kehendaki. Dan tidak diperbolehkan baginya untuk mengganti takbiratul ihram dengan dzikir yang lain. Kemudian wajib baginya untuk membarengkan niat dengan takbir. Adapun Imam Nawawi, beliau memilih untuk menganggap cukup dengan membarengkan niat secara uruf. Sekiranya uruf menganggap orang tersebut menghadirkan sholat pada saat takbir. Yang nomor 4 dari rukun-rukunnya sholat adalah membaca surat Al-Fatihah atau membaca gantian dari surat Fatihah bagi orang yang tidak menghafalnya, baik itu dalam sholat sunnah atau sholat fardu. Dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yang sempurna. Barang siapa menggugurkan satu huruf atau satu tasdid dari surat Al-Fatihah atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka tidak sah bacaan Fatihahnya, begitu pula dengan sholatnya jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka wajib baginya untuk mengulangi bacaan Fatihahnya. Kemudian wajib baginya untuk mengurutkan bacaan ayat Fatihah sesuai urutan yang telah diketahui. Wajib juga baginya untuk membaca secara mualah atau terus menerus, yakni menyambungkan ayat-ayatnya dengan ayat selanjutnya tanpa adanya pemisah, kecuali hanya untuk sekedar mengambil nafas. Jika seorang menyela-nyelai bacaannya dengan zikir, maka menjadi batal bacaan Fatihahnya nuli-nulinya, kecuali zikir tersebut berhubungan dengan kemaslahatan sholat, seperti bacaan aminnya makmum pada tengah-tengah Fatihahnya dikarenakan bacaan imamnya makmum tadi, maka zikir tersebut tidak memutus kemualahan bacaan Fatihahnya. Dan jika ada orang yang tidak tahu atau kesulitan dalam membaca Al-Fatihah disebabkan tidak adanya guru umpamanya, tetapi dia bisa untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, maka wajib baginya untuk membaca 7 ayat, baik itu secara mualah terus menerus atau terpisah-pisah sebagai ganti dari bacaan Fatihah. Barang siapa yang tidak bisa membaca gantian surat Al-Fatihah, maka bisa mengganti dengan zikir sebagai gantinya. Sekiranya zikir tersebut tidak mengurangi jumlah surat Al-Fatihah secara utuh. Barang siapa yang tidak bisa membaca Quran ataupun zikir sebagai gantian surat Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk berdiri sekiranya dia sudah membaca surat Al-Fatihah. Mungkin itu cukup penjelasannya dari saya.
Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Astagfirullah. Selanjutnya dari pertanyaan dari Ustadz Irham. Nomor dua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba didengarkan. Ini nomornya kosong, nggak ada 1, nggak ada 2, kelihatannya kayak 3 ini. Coba lafadz bil muqaronati, di-i'rab lah lafadz itu, di-i'rab bil muqaronati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u harful jarri mabniun alal kasri. Insyaallah dasarnya haka hurufal jarri wahya min ilah hatta khala hasya'ada fi an ala mudmundur bala mukai wawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Al muqaranati ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li annahu ismun mufradun. Alhamdulillah, sahih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan cukup, G. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada saudara Sofwan untuk kembali ke rutinitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, pertanyaannya cuma 1 ya. Ya, terima kasih. Itulah 2 jagoan baca kitab kita. 2 jagoan baca kitab kita. Selanjutnya, tadi kan udah yang putra. Baca kitab putra, sekarang baca kitab dari putri. Tapi beda kategori. Kategori kali ini dengan tema cerdas cermat, nahwu sorob dan fikih. Dan sudah dibagi beberapa kelompok. Kelompok 1, Alvina Nurul Az-Zahra dari kelas 11 IIA 1 dan Alfi Zahratul Millah dari kelas 12 IIA 1, IIA 2, astagfirullah, IIA 2. Lalu kelompok 2, Vina Sofiatun Nisa dari kelas 12 IIA 2 dan Amalia Zahwa Nurul Ainiyah dari kelas 11 IIA 2. Lalu kelompok 3 dari Siti Istiqomah kelas 12 IIA 2 dan Saula Nastiti Alda dari kelas 11 IIA 2. Oke, seluruh kelompok sudah masuk ke panggung. Lalu kita panggil pemandu kita, Ustadz paling ganteng katanya. Mari kita sambut Ustadz Nizar. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Nizar, kepadanya saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Masih semangat ya, yang putri? Halo? Belum makan ya, waktunya jam siang nih. Yang putra, semangat? Alhamdulillah. Di sini saya sebagai pemandu atau penyampai soal cerdas cermat pada sesi 2 ini. Di sini saya akan menyampaikan peraturan dari soal cerdas cermat. Yang pertama, peserta mengangkat tangan sebelum soal atau hitungan selesai. Yang kedua, peserta tidak menjawab dengan tepat. Dan yang ketiga, apabila soal dilempar atau pas, maka dikurangi 5 poin. Nanti setiap pertanyaan nilainya akan berbeda-beda. Nanti ada 3 kategori, nahwu, shorof, dan juga fikih. Langsung saja menuju soal yang pertama. Dalam susunan idhofah, mudhof ilaih harus beri'rab jar dengan mengira-ngirakan makna huruf jar yang berupa apa saja. Sebutkan beserta dalilnya. 3, 2, 1. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mengira-ngirakan makna lam, fi dan min. Wa dzaliluha wa tsaniyya jurur wa min au fi idza lam yasluh illa dzaka wal lama khuda. 10 poin untuk kelompok 3. Oh, kelompok 1 maksudnya. Oke. Saya kira tadi 3 di sini, ternyata 1 di sini. Pertanyaan kedua dengan total 10 poin. Bina yang ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat sebutkan beserta contohnya. 3, 2, 1. 2. Bina yang ain fiilnya dan lam fiilnya berupa huruf ilat disebut bina lafif makrun. Contoh rawiya, qawiyah, dan syawah. 10 poin untuk kelompok 2. Lanjut soal selanjutnya. Nilai 10 poin kategori fikih. Man huwa mu'allif kitab Fathul Qorib. 3, 2, 1. Kelompok 3. Huwa Syekh Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibni Qasim Al-Ghazi. 10 poin untuk kelompok 3. Pertanyaan selanjutnya dengan nilai 25. 25 poin. Kategori nahwu. Disebut dengan apakah khobar yang berupa jumlah atau syibhul jumlah itu? Sebutkan beserta dalilnya. 3, 2, 1. Kelompok 2. Disebut khabar ghairu mufrad. Dalilnya wa ghairu fi arba'i masyhuru la ghairu wahdat wal majrur wa fa'ilun marfi'lihi alladhi qadar wal mubtada marbalahu minal khabar. 25 poin untuk kelompok 2. Soal selanjutnya dengan nilai 25 poin kategori shorof. Apa isim maf'ulnya lafadz wa'ada ketika diikutkan wazan ifta'ala? Sebutkan beserta tasrif istilahinya. 3, 2, 1. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Isim maf'ul dari lafaz ita'adha yakni muta'adun. Asluhu muta'adun. Muta'adun
muta'adun min fi'lil madhi ita'ada ala waznin ifta'ala. Ita'ada yata'idu iti'adan wa muta'adan fahuwa muta'idun wa dhaka muta'adun. Ita'id la tata'id muta'adun muta'adun. 25 poin untuk kelompok 1. Soal selanjutnya, kategori fikih. Sebentar. Laptopnya lemot. Laptopnya lemot. Soal selanjutnya dengan total nilai 25 poin, kategori fikih. Mada ta'rifus salat lughatan wa syar'an. 3, 2, 1. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu lughatan ad-du'a'u wa syar'an muftatahatun bitakbiri muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin kama qala ar-Rafi'i. Dikurang 5 karena kurang tepat jawabannya. Lanjut soal selanjutnya. Dengan total poin 10. Kategori nahwu. Ada berapa macam-macam naat? Sebutkan. 3, 2, 1. 2, kelompok 2. Macam-macam naat ada 3, naat mufrad, naat jumlah, dan naat syibah jumlah. Naat syibah jumlah dibagi menjadi 2, jar majrur dan dzaraf. 10 poin untuk kelompok 2. Lanjut soal berikutnya. Nilai 10 poin juga kategori sorof. Sebutkan wazan-wazan isim fa'il. 3, 2, 1. Kelompok 1. Wazan-wazan isim fa'il yaitu fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustafa'ilun. 10 poin untuk kelompok 1. Meskipun sempat nyendat. 10 poin lagi kategori soal fikih. Limada sumiyat as-sholatu zuhron. 3, 2, 1. Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annaha dhahiratun wasatan nahar kama qala an-Nawawi. 10 poin untuk kelompok 2. Kelompok 3 masih semangat ya? Alhamdulillah. Lanjut soal berikutnya dengan nilai 25 poin kategori nahwu. Ada berapakah pembagian tawabi dan sebutkan dalilnya. 3, 2, 1. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4. Naat atau taukid badal. Wa daliluha yatsba'u fil i'rabil as-sama al-awwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. 20 untuk kelompok 1. Lanjut soal berikutnya. Nilai 25 kategori sorof. Sebutkan tasrif lugawi lafat ro'a. 3, 2, 1. Kelompok 2. Tasrif lugawi lafat ro'a. Ro'a ro'aya ro'au. Ro'at ro'ata ro'aina. Ro'aita ro'aituma ro'aitum. Ro'aiti ro'aituma ro'aitunna. Ro'aitu ro'aina. 25 poin untuk kelompok 2. Lanjut soal berikutnya dengan total 25 poin. Kategori fikih. Udhkur auratal mar'ati al-hurrah fis sholati wa kharijis sholat. 3, 2, 1. Kelompok 3.
wa fi sholati hiya jami'ul badanil hurati ila wajiha wa kafaiha wa amal khariji sholati fa auratuha jami'ul badani. 25 poin untuk kelompok 3. Tinggal 2 soal terakhir. Dengan nilai 50 poin. Soal kategori nahwu. Bagaimana perbedaan mabni maklum dengan mabni majhul? Sebutkan beserta dalilnya. 3, 2, 1. Kelompok 2. Saya ulangi lagi. Bagaimana perbedaan mabni maklum dengan mabni majhul? Sebutkan beserta dalilnya. 3, 2, 1. 3. Mabni maklum yaitu kata kerja aktif di mana pelakunya disebutkan dan diketahui dan harokatnya mengikuti wazan. Sedangkan mabni majhul yaitu kata kerja pasif di mana pelakunya tidak disebutkan ketika madi huruf harokat pertamanya dhammah dan sebelum akhir berharokat kasroh. Adapun dalilnya fa awalal fi'lil muman wal muttasil bil akhir iksir fi mudhiyin ka wusil waj'alhu min mudhari'in munfatiha ka yantahil maqulu fihi yuntaha. 50 poin untuk kelompok 3. Pertanyaan terakhir. Dengan nilai 50 poin kategori sorof. Ada berapakah faedah wazan fa'ala? Sebutkan. 3, 2, 1. Kelompok 1. Faedah sin dari wazan istaf'ala yaitu ada 6. Yang pertama yang pertama yaitu litolibil fi'li, yang kedua yaitu liwijidani ala sifati, yang ketiga yaitu litahwili, yang keempat yaitu litakalufi, yang kelima ana fi'lil mujarrad, dan yang keenam yaitu lil mutawa'ah. Dikurangi 5 poin, jawabannya salah. Sekian dari saya. Sambil menunggu juaranya nanti akan diumumkan oleh hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Mana pendukungnya kelompok 1? Pendukungnya kelompok 2. Dan pendukungnya kelompok 3. Oke, di sini saya sudah memiliki nilai. Kelompok 1 dengan torehan nilai 50 poin. Kelompok 2 dengan poin 80. Dan kelompok 3 dengan torehan poin 85. Jadi secara resmi kelompok 3 memenangkan cerdas cermat, nahwu shorof dan fikih. Selanjutnya yakni penyerahan hadiah yang akan diserahkan oleh Syekh Ali. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk peserta untuk salaman terlebih dahulu. Kita siswa unggul menjunjung sportivitas. Oke. Ya, jadi itulah telah kita saksikan cerdas cermat, nahu sorob dan fikih yang dimenangkan oleh kelompok kelompok 3. Semoga bisa berkah apa hadiah isinya apa aja, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Penampilan dari program kemahiran baca kitab sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya dari saya selaku host. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.